Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Davis Rahmat Purnama dengan NIM 1020624074 dari kelas IS 024. Pada video ini saya akan menjelaskan pengerjaan ujian semester sistem basis data. Saya mengembangkan sistem basis data yang dinamakan pembayaran sehat yang digunakan untuk mencatat transaksi pembayaran pasien di rumah sakit Bakti Sehat. Yang pertama, DRD. Sistem pembayaran sehat dibuat untuk mempermudah proses transaksi pembayaran pasien yang meliputi pembelian obat, tindakan medis, atau pukulan kamar rawat inap. DRD dibuat setelah analisis pengidentifikasian entitas yang berhubungan, yaitu pasien, transaksi, layanan, unit, dan kategori. Analisis relatif lebih mendekat dengan semua entitas dihubungkan dengan Ferengi agar reaksi struktural datanya tepat. Atribut disediakan untuk mendeskripsikan informasi yang relevan dengan masing-masing entitas. Untuk keperluan penyelenggaraan dan pemantauan aplikasi transaksi pembayaran pasien di rumah sakit Bakti Sehat. Selanjutnya ada entitas dan atribut. Yang pertama ada entitas pasien dengan atribut ID pasien sebagai hierarki, nama pasien, alamat, dan nomor HP. Selanjutnya ada kategori dengan atribut ID kategori sebagai primary key, ada nama kategori. Selanjutnya ada unit dengan atribut ID unit sebagai primary key dan nama unit. Selanjutnya ada layanan dengan atribut ID layanan sebagai primary key, nama layanan, biaya layanan, dan ID kategori sebagai foreign key dan ID unit sebagai foreign key. Selanjutnya ada transaksi dengan atribut ID transaksi sebagai primary key, ID pasien sebagai foreign key, dan waktu transaksi. Selanjutnya ada detail transaksi dengan atribut ID detail dengan ID detail itu sebagai primary key dan ID transaksi sebagai foreign key, ID layanan sebagai foreign key, dan jumlah dan subdata. Selanjutnya ada relasi antar entitas. Relasi antar entitas versi Gen. Di sini ada entitas pasien, ada transaksi, data transaksi, layanan, dan unit dan kategori. Selanjutnya ada relasi antar entitas versi MySQL seperti ini. Selanjutnya ada relasi pasien dan transaksi dengan koordinatas sebelum ini. Biasanya satu pasien dapat melakukan banyak transaksi. Kalau ID pasien pada data transaksi menjadi foreign key yang menghubungkan ke ID pasien dan ke ID pasien di tabel pasien Selanjutnya ada transaksi dan data transaksi dan koordinatas one to many. Penjelasannya, setiap transaksi bisa mencakup lebih dari satu layanan, sehingga ID transaksi di data transaksi berfungsi sebagai foreign key. Selanjutnya ada layanan dan data transaksi dengan koordinatas one to many. Penjelasannya, satu layanan dapat untuk dibayar data transaksi karena layanan tersebut bisa digunakan oleh banyak pasien. Kolom ID layanan sebagai penghubung. Selanjutnya ada kategori dan layanan dengan koordinatas one to many. Penjelasannya, setiap layanan termasuk dalam satu kategori dan satu kategori dapat mencakup banyak layanan. Selanjutnya ada unit dengan layanan dengan koordinatas one to many. Penjelasannya, setiap layanan disediakan oleh satu unit dan satu unit bisa memiliki banyak layanan yang ditawarkan. Terus selanjutnya ada relation model. Relation model dari sistem pembayaran sehat adalah berhasil transformasi dari
mengikuti relation diagram atau RD yang telah dibuat sebelumnya. Tujuannya adalah mengubah desain konseptual RD menjadi model relasional yang dapat langsung diimplementasikan dalam sistem manajemen base data atau DBMS seperti MySQL. Setiap entitas dalam RD akan direpresentasikan sebagai sebuah tabel. Atribut-atribut dalam entitas menjadi kolom di dalam tabel tersebut. Hubungan antara entitas direpresentasikan melalui penggunaan foreign key yang menjaga integritas dan keterkaitan antar data. Ini ada tabelnya. Selanjutnya ada tabel hasil relasi model. Berikut adalah daftar tabel hasil transformasi RD menjadi relasi model. Yang pertama ada tabel pasien dengan atribut ID pasien sebagai primer key, nama pasien, alamat, dan nomor HP. Selanjutnya ada kategori dengan atribut ID kategori sebagai primary key dan nama kategori. Selanjutnya ada unit dengan atribut ID unit sebagai primary key dan nama unit. Selanjutnya ada layanan dengan atribut ID layanan sebagai primary key. Selanjutnya ada nama layanan, biaya layanan, ID kategori sebagai foreign key, dan ID unit sebagai foreign key. Selanjutnya ada transaksi dengan atribut ID transaksi sebagai primary key dan ID pasien sebagai foreign key, dan ada waktu transaksi. Selanjutnya ada detail transaksi dengan atribut ID detail sebagai primary key. Selanjutnya ada ID transaksi sebagai foreign key, ID layanan sebagai foreign key, jumlah dan subtotal. Selanjutnya ada relasi antar tabel. Berikut adalah relasi antar tabel dalam sistem pembayaran sehat. Yang pertama ada pasien dengan transaksi dengan relasi one to many. Seorang pasien dapat memiliki banyak transaksi. ID pasien menjadi foreign key di tabel transaksi ID. Yang kedua ada transaksi dan data transaksi. Relasi one to many. Setiap transaksi dapat mencangkup beberapa detail transaksi. ID transaksi menjadi foreign key di tabel detail transaksi. Yang ketiga ada layanan dan data transaksi. Relasi one to many. Satu layanan dapat digunakan dalam banyak transaksi. ID layanan menjadi foreign key di detail transaksi. Selanjutnya ada kategori dengan layanan dengan relasi one to many. Satu kategori dapat mencangkup banyak layanan. ID kategori menjadi foreign key di tabel layanan. Selanjutnya ada unit dan layanan dengan relasi one to many. Satu unit bisa menyediakan banyak layanan. Jadi unit menjadi foreign key di tabel layanan. Oke, selanjutnya ada DDL dan DML. DDL atau Data Definition Language merupakan bagian dari SQL yang digunakan untuk mendefinisikan struktur database, termasuk pembuatan, pengubah, dan penghapus tabel atau objek lainnya dalam basis data. DDL sangat penting dalam proses awal pengembangan sistem karena menentukan bagaimana data akan disimpan, diakses, dan dihubungkan antar entitas. Dalam sistem pembayaran sehat, DDL digunakan untuk membuat 6 tabel utama, yaitu pasien, kategori, unit, layanan, transaksi, dan data transaksi. Setiap tabel dirancang dengan kunci primer atau primary key untuk menjaga keunikan data, dan beberapa juga memiliki kunci tamu atau foreign key untuk membentuk relasi dengan tabel lain sesuai dengan hasil RD. Perintah utama dalam DDL antara lain yang pertama ada create, digunakan untuk membuat struktur database dan tabel. Yang kedua ada alter, digunakan untuk memodifikasi struktur yang telah ada seperti menambah kolom baru atau mengubah tipe data. Selanjutnya ada drop, digunakan untuk menghapus tabel atau database secara permanen. Selanjutnya ada use,
untuk memilih database yang akan digunakan saat melakukan operasi SQL selanjutnya. Selanjutnya ada script DDL. Yang pertama, create database. Ini digunakan untuk membuat database. Create database pembayaran underscore sehat 074. Selanjutnya ada create table, digunakan untuk membuat table. Ini ada create table pasien, kategori, unit, layanan, transaksi, dan data transaksi. Ini ada DML atau data manipulation language, digunakan untuk melakukan operasi terhadap data yang ada di dalam tabel database. DML sangat berperan dalam pengolahan isi database karena memungkinkan pengguna untuk menambahkan, memperbarui, menghapus, dan mengambil data sesuai kebutuhan. Dalam proyek ini, DML digunakan untuk mengisi data awal sistem pembayaran sehat dan melakukan laporan transaksi. Jenis perintah DML yang digunakan antara lain, yang pertama ada insert, itu digunakan untuk menambahkan data baru ke dalam tabel. Selanjutnya ada update, untuk mengubah nilai data yang sudah ada di tabel. Selanjutnya ada delete, untuk menghapus data dari tabel. Selanjutnya ada select, untuk menampilkan data dari satu atau lebih tabel, baik secara keseluruhan maupun berdasarkan kondisi tertentu. Dengan perintah DML, sistem dapat menyampaikan informasi pasien, jenis layanan, transaksi, hingga detail pembayaran yang dilakukan pasien di rumah sakit. Operasi sehat juga mendukung laporan analisis seperti jumlah transaksi per pasien atau total pembayaran per layanan. Tentunya ada script DML. Yang pertama ada insert tabel pasien. Script ini menambahkan 5 pasien ke dalam sistem dengan data nama, alamat, dan nomor HP. Kolom ID pasien akan terisi secara otomatis karena bertipe auto enrollment. Ada insert tabel kategori. Insert tabel kategori digunakan untuk menambahkan kategori layanan yang digunakan untuk mengelompokkan layanan. Ini ada contoh value yang dimasukkan, ada obat, kamar rawat inap, tindakan medis, pemeriksaan umum, dan rehabilitasi. Selanjutnya ada insert tabel unit. Ini digunakan untuk menambahkan unit atau bagian rumah sakit yang bertanggung jawab terhadap layanan tertentu. Ini ada dimasukkan apotek, rawat inap, laboratorium, bedah, dan gizi. Selanjutnya ada insert tabel layanan. Ini digunakan layanan rumah sakit dengan biaya dan pengakuan kategori dan unit. Misalnya paracetamol ada layanan dari kategori obat dan disediakan oleh apotek. Ada insert tabel transaksi. Ini digunakan untuk mencatat transaksi pembayaran dari masing-masing pasien pada waktu tertentu. Ini ada insert data transaksi. Insert data transaksi digunakan untuk mencatat data setiap transaksi, yaitu layanan apa saja yang dibayar dalam satu transaksi, berapa jumlahnya, dan total bayar atau subtotal. Ini ada select tabel pasien. Select tabel pasien ini digunakan untuk menampilkan seluruh data pasien yang telah dimasukkan, mencakup ID, nama, alamat, dan nomor HP. Selanjutnya ada select tabel unit. Ini menampilkan semua unit yang tersedia di rumah sakit. Ini ada apotek, rawat inap, laboratorium, bedah, dan gizi. Selanjutnya ada select tabel layanan. Ini digunakan untuk menampilkan semua layanan yang tersedia lengkap dengan biaya dan keterkaitannya dengan kategori dan unit. Detail transaksi. Select detail transaksi ini digunakan untuk menampilkan semua rincian layanan dalam setiap transaksi pasien. Selanjutnya ada normalisasi.
Berikut adalah proses normalisasi data transaksi pembayaran pasien rumah sakit seperti sehat menggunakan pendekatan 1NF, 2NF, dan 3NF. Data set awal diambil dari data transaksi yang sebelumnya dicatat di Excel dalam satu sheet yang mengandung informasi pasien, layanan, jumlah, dan data layanan. Data anormal berikut adalah tabel data yang diperoleh di poin 2. Anormal form adalah bentuk awal data yang masih mengandung nilai majemuk atau berulang dalam satu atribut, misalnya pada kolom ID layanan, nama layanan, dan biaya layanan. Satu baris transaksi menyimpan beberapa nilai sekaligus. Bentuk seperti ini tidak bisa langsung diolah oleh sistem basis data relasional karena tidak memenuhi prinsip atomicity atau setiap kolom hanya berisi satu nilai. Oleh karena itu, data ini harus dinormalisasikan ke bentuk lebih terstruktur dan efisien. Oke, yang pertama kita buat personal form atau 1NF. Pada tahap 1NF, kita mengatasi masalah nilai majemuk atau multi value attribute. Dalam data awal, satu baris transaksi bisa memuat beberapa layanan sekaligus. Ini bertentangan dengan prinsip 1NF yang seharusnya setiap atribut memiliki satu nilai autonomik. Oleh karena itu, kita pecah setiap transaksi layanan menjadi baris tersendiri. Hal ini memungkinkan struktur data lebih konsisten dan mudah diolah dalam sistem basis data. Ini tabelnya ada ID transaksi, ID pasien, nama pasien, waktu transaksi, ID layanan, nama layanan, biaya layanan, jumlah, dan total. Selanjutnya ada second normal form atau 2NF. Yang pertama ada tabel pasien, ada ID pasien dan nama pasien. Ini ada tabel layanan, ada ID layanan, nama layanan, dan biaya layanan. Ini ada tabel transaksi, ada ID transaksi, nama pasien, waktu transaksi. Ini ada tabel detail transaksi, ada ID transaksi, ID layanan, jumlah, dan total. Tahap 2NF ditunjukkan untuk menghapus partial dependency, yaitu ketergantungan sebagai atribut terhadap primary key gabungan. Dalam tabel hasil 1NF, atribut seperti nama pasien hanya tergantung pada ID pasien dan layanan serta biaya layanan yang tergantung pada ID layanan, bukan gabungan ID transaksi dan ID layanan. Maka atribut ini dipindahkan ke tabel terpisah pasien dan layanan. Dengan demikian, data menjadi lebih efisien, mengurangi duplikasi, dan memudahkan update. Selanjutnya ada normal form atau 3NF. Yang pertama ada tabel pasien, ada ID pasien dan nama pasien. Selanjutnya ada tabel layanan, ada ID layanan, nama layanan, biaya layanan. Selanjutnya ada tabel transaksi, ada ID transaksi, ID pasien, waktu transaksi. Selanjutnya tabel detail transaksi, ada ID transaksi, ID layanan, dan jumlah. Tahap 3NF menghilangkan transitive dependency, yaitu ketergantungan tidak langsung dari atribut non-kunci terhadap prinsip primer. Dalam posisi ini, kolom total pada detail transaksi sebenarnya dapat dihitung dari jumlah kali biaya layanan, sehingga keberadaannya redundan dan dapat menyebabkan inkonsistensi data. Oleh karena itu, kolom total dihapus dari tabel untuk memenuhi kriteria 3NF. Hasil akhirnya adalah struktur basis data yang optimal, tidak redundan, dan mudah dirawat. Sekian dari saya, ada kurang lebihnya maaf.
Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.